Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Putri Nurmala SEMSI di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, kali ini kita akan membahas pertemuan 4 tentang sistem dan teknik dokumentasi. Jadi materi ini termasuk materi penting ya teman-teman di dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jadi secara garis besar sebetulnya materi ini ngebahas tentang bagaimana sih cara mendokumentasikan sistem dan tekniknya itu bagaimana. Jadi kalau misalnya maksudnya gimana Bu mendokumentasikan sistem? Jadi maksudnya adalah sistem itu kan di pertemuan pertama kita udah bahas mengenai sekelompok komponen yang saling bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Nah, itu kan berarti ada alur atau prosedurnya. Nah, alur atau prosedur ini itu harus didokumentasikan atau harus ada catatannya, gampangnya teman-teman gitu. Kenapa harus didokumentasikan? Karena kalau nggak ada dokumentasinya atau tidak didokumentasikan atau tidak dicatat, itu gimana orang-orang bisa bekerja sesuai dengan sistem yang seharusnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi secara garis besar teknik sistem adalah berbagai tool atau alat yang digunakan dalam analisa, rancangan, dan dokumentasi SIA dan relasi antar sub SIA. Terdapat pembesaran grafis atau pictorial secara alamiah. Jadi maksudnya adalah untuk mendokumentasikan sistem itu butuh gambar atau grafis gitu ya. Nah, teknik sistem ini digunakan oleh para akuntan yang bekerja dalam sistem informasi akuntansi. Lanjut. Nah, evaluasi pengendalian internal. Jadi para auditor itu pada hakikatnya selalu menggunakan bagan alir atau flowchart. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Dari pemrosesan dan distribusi dokumen-dokumen dalam sebuah aplikasi SIA. Jadi gini teman-teman, kan auditor itu ketika melakukan audit itu mereka harus tahu ini prosedurnya atau alur dalam sistem itu gimana sih seharusnya. Nah, ketika tahu seharusnya, mereka akan membandingkan dengan prakteknya. Jadi sesuai nggak sih yang seharusnya dengan prakteknya. Nah, kalau tidak ada dokumentasi sistem yang dalam hal ini menggunakan bagan alir, gimana caranya auditor tahu alur yang seharusnya gitu. Jadi sebetulnya pendokumentasian sistem itu pentingnya itu. Terus para auditor juga membutuhkan teknik yang sistematis untuk membangun SIA, dan para auditor menggunakan bagan-bagan untuk menganalisa distribusi dokumen-dokumen pada SIA. Apakah dokumen tersebut didistribusikan dengan benar atau maksudnya didistribusikan dengan benar gimana? Misalnya gini, harusnya ada suatu dokumen yang itu ditandatanganin oleh 3 orang. Tapi, di dalam SIA itu akan digambarkan ditandatangani oleh 3 orang ini siapa aja, bagian apa saja gitu. Kalau tidak ada dokumentasi dari sistem atau bagan-bagan itu, kan gimana cara auditor tahu bahwa itu seharusnya ditandatangani oleh 3 bagian tersebut gitu ya. Nah, kalau masih bingung, ntar dulu kita akan bahas berikutnya. Jadi di sini kita membahas penggunaan teknik-teknik sistem dalam auditing. Jadi yang pertama itu untuk evaluasi struktur pengendalian internal atau SPI, yang teman-teman nanti SPI juga akan dibahas di pertemuan ke-7 ya. Nah, terus dalam evaluasi pengendalian internal atau interan, auditor umumnya memperhatikan arus pemrosesan dan distribusi dokumen-dokumen dalam pelaksanaan sistem. Nah, struktur pengendalian internal itu terdiri dari tiga elemen. Yang pertama itu pengawasan lingkungan, yang kedua sistem akuntansi, yang ketiga pengawasan prosedur. Teknik yang digunakan antara lain adalah flowchart analysis, flowchart dokumen, bagan distribusi formulir, questionnaire, dan metode matrix. Jadi flowchart itu, di sini ada kata-kata flowchart. Flowchart itu yang tadi bahasa Indonesianya adalah bagan alir. Nah, akan kita bahas nanti di slide-slide berikutnya. Terus yang berikutnya adalah untuk pengujian ketaatan. Jadi maksudnya pengujian ketaatan dilakukan untuk memastikan eksistensi, menilai efektivitas, dan menguji kesinambungan operasi pengendalian internal itu sendiri yang diandalkan oleh organisasi. Teknik yang biasa digunakan adalah IPO, HIPO, flowchart program, DFD, pencabangan, dan tabel keputusan. Terus yang ketiga, kertas kerja. Jadi kertas kerja itu sendiri adalah catatan yang dipegang auditor mengenai prosedur dan pengujian yang diterapkan, informasi yang didapatkan, dan kesimpulan yang ditarik selama melakukan penugasan audit. Nah, teknik sistem digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisis isi kertas kerja. Jadi, auditor itu punya kertas kerja. Nah, di kertas kerja itu dia harus menulis apa saja yang mereka temukan atau bukti-bukti audit apa saja yang mereka temukan. Nah, teknik sistem atau pendokumentasian sistem itu kan tadi didapatnya dari kliennya dia. Jadi dia membandingkan bagan alir atau flowchart yang didapat dari organisasi itu dengan faktanya apakah memang dijalankan sesuai dengan
dokumentasi tersebut atau bagan alir tersebut atau tidak. Nah, nanti semuanya itu dicatat di dalam kertas kerjanya si auditor ini, gitu ya. Diagram aliran data, bagan hypo, bagan arus program, tabel pencabangan dan keputusan, dan metode metrik dapat muncul dalam kertas kerja. Jadi bisa dimasukkan ke dalam kertas kerjanya si auditor. Lalu yang materi berikutnya mengenai penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem. Jadi sebetulnya fungsinya teknik sistem ini atau tadi dokumentasi sistem ini itu apa sih? Yang pertama itu bisa untuk menganalisis sistem. Jadi analisis sistem melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian fakta. Teknik sistem yang berguna untuk analisis informasi adalah diagram alur, data logika, dan flowchart analitis. Jadi maksudnya ketika perusahaan sudah membuat dokumentasi sistem berupa flowchart, nah atau tadi bagan alir, dia itu jadi tahu sistem yang sudah berjalan itu bagaimana sih, apakah sudah berjalan dengan baik atau perlu ada perbaikan. Dan jadi itu fungsinya untuk adanya mendokumentasikan sistem atau teknik sistem ini. Fungsinya yang pertama adalah untuk menganalisis sistem yang sudah berjalan. Yang kedua untuk mendesain sistem. Desain sistem melibatkan penyusunan cetak biru sistem secara lengkap dan utuh. Cetak biru itu maksudnya blueprint ya. Teknik sistem seperti diagram input, proses output, diagram hypo, flowchart program, tabel keputusan, dan lain sebagainya digunakan secara ekstensif untuk mendokumentasikan perancangan sistem. Kalau tadi analisis sistem itu menganalisis sistem yang sudah ada, yang kedua untuk mendesain sistem. Jadi misalnya untuk mendesain sistem pertama kali, atau misalnya sistem yang sudah ada ternyata pasti analisis ada yang kurang bagus, nah itu kan bisa untuk mendesain sistem berikutnya. Terus yang ketiga untuk mengimplementasi sistem. Udah dianalisis, didesain, terus diimplementasikan atau diterapkan. Mencakup aktivitas aktual mempraktekkan desain sistem yang telah dibuat. Lalu pengertian teknis sistem dokumentasi. Jadi tadi udah materi dulu, sekarang baru pengertian ya teman-teman ya. Jadi tadi udah bingung dulu apa sih maksudnya. Nah sekarang ini pengertiannya. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen. Gampang, tahu ya artinya. Dan dokumen-dokumen dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi berisi tulisan dalam bentuk uraian atau naratif, formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Jadi sebetulnya pendokumentasian sistem itu bisa beraneka ragam, macamnya, jenisnya. Tapi intinya sama, yaitu menjelaskan bagaimana sistem dalam perusahaan itu bekerja. Jadi misalnya gini, teman-teman punya usaha kecil-kecilan gitu ya, itu tetap harus dituliskan alur pekerjaannya gimana. Jadi misalnya pertama ada yang mencatat pembelian atau penjualan, atau ada yang mencatat kas, lalu ada yang menerima kas, lalu ada penjualan secara online misalnya. Nah itu berarti secara naratif atau secara tertulis berbentuk uraian. Nah tapi biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar dia akan menggunakannya dalam bentuk flowchart. Jadi atau bagan alir. Jadi pendokumentasian proses atau prosedur atau sistem di dalam perusahaannya itu berbentuk gambar-gambar. Kenapa sih harus berbentuk gambar-gambar atau simbol-simbol? Karena sebetulnya nalurinya manusia atau orang itu lebih mudah memahami ketika dalam bentuk visual, gitu ya. Nah, karena diagram dapat mempresentasikan ribuan kata, maka para pengembang sistem informasi akuntansi lebih suka menggunakan diagram seperti flowchart atau data flow diagram, entity relationship story adalah tempat di mana berhubungan dengan sistem informasi akuntansi suatu perusahaan baik secara keseluruhan atau pembagian secara mendetail. Teknik sistem dokumentasi alat yang digunakan dalam menganalisis dan mendokumentasikan sistem dan subsistem yang berkaitan. Jadi tadi yang paling sering dipakai itu flowchart, data flow diagram yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, di mana itu semua digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis ya, dan mendokumentasikan sistem gitu. Lanjut, nah di sini ya tadi saya bilang akan dibahas lebih lanjut, kita akan bahas di sini. Alat dokumentasi akuntansi itu ada dua, yaitu diagram arus data atau bahasa Inggrisnya adalah data flow diagram, lebih dikenal dengan DFD, dan bagan alir atau flowchart. Nah, kita bahas yang pertama bagan alir atau flowchart. Bagan alir adalah sebuah diagram simbol yang menunjukkan alur data secara berurutan pada sebuah SIA. Nah, bagan alir adalah teknik sistem yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Tadi juga sudah saya utarakan. Nah, di sini ada simbol-simbol dasar dari flowchart itu sendiri. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah lihat simbol-simbol kayak gini, ini sebenarnya disebutnya simbol flowchart, teman-teman. Jadi bukan simbol buat anak-anak doang gitu ya, yang gambar-gambar apa gitu. Ini sebenarnya simbol flowchart gitu ya. Jadi ada kalau gambarnya seperti ini berarti artinya input output, kalau gambarnya seperti ini berarti artinya proses, kalau misalnya ada garis lurus ini artinya arus dokumen, kalau ada yang bentuknya seperti ini kayak garputala gitu ya itu artinya anotasi. Nah,
Di sini tadi simbol input output itu ada lagi yang khusus. Di sini ada yang disebut punch card, penyimpanan online pasti gambarnya gini. Jadi misalnya di dalam alur proses pekerjaan itu harus disimpan secara online gitu ya. Berarti gambarnya seperti ini. Terus ada di sini gambar ada disebut pita magnetik, di sini pita punch, di sini disket magnetik. Jadi misalnya disimpan di dalam disket berarti bentuk simbolnya seperti ini. Terus lanjut ada lagi, nah ini juga yang paling sering digunakan ya. Jadi ini artinya adalah dokumen. Jadi kalau misalnya dalam suatu alur terus habis itu terbentuklah invoice. Invoice itu kan berupa dokumen. Nah, berarti gambarnya seperti ini. Ini kalau kita melakukan input secara manual, ini untuk tampilan, communication link, penyimpanan secara offline. Kalau tadi penyimpanan secara online, ini penyimpanan secara offline, simbolnya pun berbeda. Terus lanjut, nah ini ada simbol proses khusus. Kalau bentuknya ini kayak belah ketupat itu artinya keputusan, yang seperti ini disebut predefined process. Ini untuk persiapan. Kalau ada proses secara manual bentuknya ini trapesium kebalik. Terus proses pendukung seperti ini, arsip tanda segitiga ke bawah, ekstraksi segitiga ke atas, sortir seperti ini. Lanjut. Nah, kalau misalnya ini simbol-simbol tambahan, ini simbol penghubung, ini connector of page. Maksudnya connector of page itu adalah pindah halaman gitu ya. Jadi misalnya ini ada gambar flowchart panjang ke bawah, terus habis itu pindah halaman. Nah, itu harus ada penghubungnya dengan menggunakan ini. Ini disebut terminal, disebut pita transmisi, ini parallel mode. Terus lanjut. Jadi simbol yang digunakan dalam bagian alir, simbol-simbol yang digunakan dalam bagian alir mencerminkan fungsi-fungsi alur dari informasi itu sendiri. Tadi sudah kita lihat sebelumnya bahwa setiap simbol itu punya arti yang berbeda-beda. Arah normal dari alur adalah dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Jadi biasanya untuk flowchart atau bagian alir itu sendiri biasanya dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Nah, terus ujung arah panah harus digunakan untuk membalik arah dari arus dokumen gitu. Jadi maksudnya adalah ketika ada tanda panah itu berarti maksudnya alur berikutnya, mencerminkan alur berikutnya dari dokumen itu sendiri. Nah, ini contoh flowchart simple ya. Jadi ini sangat simple. Ini kan tadi inget nggak nih simbol ini artinya apa? Simbol yang ini artinya apa tadi? Artinya adalah dokumen. Berarti faktor ini berupa dokumen. Terus ada panah ke kanan. Ya. Berarti faktor itu ditelaah dan disetujui. Tadi simbol yang bentuknya trapesium kebalik artinya apa? Yaitu adalah artinya proses manual. Jadi faktor itu diproses secara manual, yaitu dengan cara dibaca untuk ditelaah dan disetujui. Lalu kalau sudah ditelaah dan disetujui, maka akan ada terbentuk dokumen baru yaitu faktor yang disetujui. Ini contoh simple dari bagian alir atau flowchart. Nah, ini kalau arah balik. Ya, jadi arah balik itu maksudnya kalau tadi kan itu normal dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Nah, ini malah kebalikannya, dari kanan ke kiri. Nah, ini juga tapi sebetulnya maksudnya sama, ada faktor ditelaah dan disetujui, lalu faktor tersebut disetujui. Tapi ini sebutnya arah balik. Nah, ini penggunaan simbol konektor yang tadi saya bilang. Jadi misalnya nih di setiap perusahaan itu kan setiap divisi pasti hubungan kerjanya akan terkait dengan divisi lain. Nggak mungkin divisi itu kerja sendiri dan nggak berhubungan dengan divisi-divisi yang lain. Nah, ini contohnya. Di gudang meminta adanya pembelian barang. Nah, terus kan terbentuklah surat permintaan. Surat permintaan berupa dokumen ya, tadi makanya simbolnya seperti ini. Nah, surat permintaan ini ada simbol A ini terus pergi ke divisi pembelian. Jadi maksudnya surat permintaan tersebut diberikan kepada divisi pembelian. Dan divisi pembelian menerima A ini berarti menerimanya dari gudang. Ini adalah simbol dari konektor itu sendiri, fungsinya. Nah, di sini ada dua arah panah. Jadi misalnya dalam flowchart ada dua arah panah. Ini maksudnya berarti pertama ada arsip masuk, lalu dilakukan proses manual. Tadi kan simbol seperti ini artinya proses manual, di mana dari proses manual ini akan terbentuklah dua dokumen. Yang pertama dokumen surat permintaan, yang kedua permintaan pembelian. Jadi ada panah yang ke atas, ada panah yang ke bawah, itu maksudnya dua arah panah. Jadi setelah transaksi manual yang ini, lalu terciptalah dua dokumen, jadi ada dua arah panah gitu. Terus lanjut.
Nah, tadi kita sudah membahas flowchart. Flowchart itu tadi sudah dibahas juga bahwa dia yang paling banyak digunakan. Nah, selain flowchart yang juga banyak digunakan walaupun tidak sebanyak digunakan flowchart tersebut, itu ada diagram arus data atau data flow diagram. Di mana data flow diagram ini merupakan pergerakan data menggambarkan aliran data melalui pemrosesan, file data dan entitas data. Pergerakan data melalui file data dan entitas data akan mengalir melalui tahapan pemrosesan data sesuai dengan modul yang tersedia. Nah, kalau flowchart itu simbolnya ada banyak banget. Tadi kan sudah saya berikan contoh-contoh simbol-simbol dari flowchart dan sebetulnya itu fun fact-nya belum semua simbol flowchart. Nah, sedangkan kalau simbol arus data itu cuma ada 4 simbol, teman-teman. Jadi memang benar-benar cuma ada 4. Yang pertama itu bentuk persegi yang artinya terminator. Bentuk oval itu artinya proses, terus ada bentuk seperti ini penyimpanan data, dan ada panah itu artinya alur data. Dia hanya memiliki 4 simbol untuk diagram arus data. Nah, ini adalah contoh dari diagram arus data atau data flow diagram. Jadi misalnya ini ada si pencatat waktu dan ini si karyawan. Tadi kita lihat lagi Terminator. Terminator itu maksudnya bukannya ini ya, apa namanya, robot atau gimana ya. Terminator maksudnya terminal atau bagian, divisi gitu ya. Jadi di sini ada divisi pencatat waktu sama ada divisi karyawan. Atau istilahnya ini ada si bagian A yaitu si pencatat waktu dan bagian B si karyawan. Intinya pihak yang terkait. Di tengah simbol lingkaran itu artinya memproses. Jadi si pencatat waktu memproses data gaji dari si karyawan. Lalu di sini ada panah bolak-balik, itu proses data gaji disimpan di payroll data. Jadi kan tadi tanda yang seperti ini itu artinya adalah penyimpanan data ya. Jadi itu contohnya. Jadi ada si terminalnya adalah pencatat waktu dan karyawan, diproses data gajinya untuk disimpan di payroll data gitu. Nah, terus ini juga ada contoh lagi diagram arus data berikutnya. Ini ada terminal tadi, timekeeping itu juga sama, pencatat waktu. Terus habis itu di sini ada proses. Jadi verify payroll data itu maksudnya bahasa Indonesianya adalah memverifikasi data penggajian, disimpan di bagian data karyawan, dan valid payroll data. Jadi data yang sudah payrollnya sudah valid gitu ya. Jadi ini si timekeepingnya itu atau si pencatat waktunya itu atau bagian penggajian gampangnya itu dia yang dia melakukan prosesnya yaitu memverifikasi. Nah, dari verifikasi ini dia harus tahu dulu ngambil data dari data karyawan, lalu untuk nanti data yang sudah valid akan masuk ke valid payroll data gitu. Terus, nah ini juga ada lagi contoh berikutnya, yaitu ada employee itu tadi karyawan. Jadi si terminalnya itu karyawan melakukan paychecks atau istilahnya mengecek pembayaran, dia menghitung calculate pay-nya, jadi menghitung gajinya. Nah, itu dengan cara dia ngelihat employee data itu maksudnya saya benar nggak nih gaji saya segini harusnya. Kalau misalnya benar, itu dia pun dapat tahu benar atau tidaknya itu dari valid payroll data gitu. Lanjut ke contoh DFD yang berikutnya. Di sini ada employee juga, prosesnya tapi ada 3, compute net pay, update employees fly, dan proses payroll journal. Ini artinya adalah menghitung gaji bersih. Yang ini update employee files, jadi mengupdate atau memperbarui data karyawan, terus memproses payroll journal atau memproses jurnal payroll. Nah, ini terus kalau sudah memproses jurnal payroll disimpan di jurnal data. Jadi si karyawan ini maksudnya karyawan yang bagian mencatat jurnal penggajian. Ini prosesnya menggunakan DFD. Nah, sekian presentasi saya di pertemuan keempat ini membahas tentang sistem dan teknik dokumentasi. Jadi tadi kita sudah membahas tentang sebetulnya pentingnya mendokumentasikan sistem itu apa sih gitu ya. Terus tadi dalam akuntansi sendiri itu ada 2 cara mendokumentasikan sistem, yaitu yang tadi pertama menggunakan flowchart atau bagan alir, yang kedua menggunakan diagram arus data atau data flow diagram.
Di mana keduanya itu sebetulnya adalah yang banyak digunakan perusahaan, cuman yang paling banyak digunakan memang flowchart, dan setiap alat dokumentasi sistem tersebut memiliki simbol-simbol yang berbeda, di mana setiap simbol memiliki arti tersendiri gitu. Terima kasih, bertemu lagi dengan saya di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.